Betul, Farida. Sekarang lebih baik kamu pulang saja. Di tengah perjalanan, sembara yang akan mengantar Farida pulang tiba-tiba diserang oleh beberapa pendekar yang sengaja disewa oleh Rosminah untuk membunuh sembara. Namun ternyata para pendekar sewaan itu tidak ada apa-apanya melawan sembara. Suatu malam di rumah Juragan Darwis, Mardian tiba-tiba meraung-raung seperti macan dan kemudian berubah menjadi harimau jadi-jadian yang haus akan darah manusia. Harimau jadi-jadian itu kemudian menyerang salah satu warga. Harimau, tolong! Tolong! Si Jardi diterkam harimau. Harimau? Dia diseret ke sana. Seumur hidup, baru kali ini ada harimau gentayangan. Mungkin harimau jadi-jadian. Sebab aku dengar Den Mardian membunuh induk harimau dan anaknya. Kalau begitu, ini gara-gara Den Mardian. Ada tamu, Juragan. Pak Kuwu dengan wakil-wakilnya. Keesokan harinya, beberapa warga datang ke tempat Juragan Darwis untuk bertemu dengan Mardian. Mereka meminta tolong kepada Mardian untuk memburu harimau yang menyerang salah satu warga tadi malam. Mardian, duduk. Tadi malam, seorang penduduk mati diterkam harimau. Dan Mardian kan punya bedil. Kami mengharapkan bantuannya agar menembak harimau itu. Kami harapkan Den Mardian bergabung dengan kami. Semuanya sudah kumpul. Nah, itu Den Mardian datang. Mardian yang datang untuk bergabung bersama warga yang akan berburu harimau tiba-tiba dikejutkan dengan gonggongan anjing-anjing milik warga. Anjing-anjing itu pada menggonggong ke arahnya. Warga pemilik anjing itu pun bingung dengan anjing-anjingnya karena tidak biasanya anjing-anjing itu bersikap seperti itu kepada orang lain. Si Tamang tidak seperti biasanya. Biar aku tembak. Waduh, jangan Den, jangan. Raden tenang saja. Sudah siap, Den? Siap. Ayo semuanya berangkat. Mereka kemudian pergi berburu. Heran, kemana ngumpetnya harimau itu? Tentu saja harimau yang dicari tidak ditemukan karena harimau tadi malam adalah jelmaan Mardian yang juga ikut berburu. Mungkin bukan harimau biasa, Pak Kuwu. Tapi harimau jadi-jadi. Di tengah pencarian itu, salah satu warga mencurigai tentang harimau yang menyerang warga tadi malam bukanlah harimau biasa, melainkan harimau jadi-jadian. Saya yakin harimau yang masuk kampung kita ini bukan harimau biasa, Kuwu. Ya, siapa tahu di antara kita ini yang jadi harimau jadi-jadian. Mardian yang mendengar itu merasa tersindir dan berniat akan membunuh orang itu. Keparat. Orang itu harus dilenyapkan. Biar dicari semalam suntuk, pasti tidak akan ketemu. Karena harimaunya ikut berlari-lari dengan Pak Kuwu. Dan Mardian itulah harimaunya. Kita harus mengintainya terus-menerus. Kita tangkap beramai-ramai. Iya. Sementara itu, Sembara yang tengah berkunjung ke rumah gurunya mendapat tugas dari gurunya untuk membantu warga
memusnahkan manusia harimau yang meresahkan warga. Seorang laki-laki yang terkena kutuk, yang membuatnya menjadi manusia harimau. Tugasmu lah melenyapkan sumber yang mengganggu ketentraman rakyat. Baik, Guru. Tadi malam, Pak Kuwu dan saudaranya yang ahli berburu harimau itu meninggal disobek-sobek binatang buas. Apa? Harimau? Mungkin. Sembara yang mendengar tentang terjadinya penyerangan lagi kepada warga oleh harimau mencoba mencari tahu. Saat di pemakaman, Sembara mengamati beberapa warga. Dengan kesaktiannya, Sembara bisa melihat salah satu warga yang berubah seperti harimau. Siapa pemuda gagah yang berdiri dekat payung? Itu Den Mardian, putra Juragan Darwis. Setelah bertanya kepada warga lain, Sembara kini tahu bahwa itu adalah Mardian, anak Juragan Darwis, yang berarti orang yang akan dijodohkan kepada Farida. Celaka Farida. Aku harus menyelamatkan Farida. Sembara kemudian mencoba memperingatkan Farida, namun Farida justru salah paham. Mengenai keselamatanmu. Kamu khawatir terhadap bahaya yang mengancamku. Tapi kamu sama sekali tidak peduli pada Mardian yang mau melamarku. Sembara harus dilenyapkan. Dia jadi penghalang yang paling berat bagi perkawinan Farida dengan Den Mardian. Sementara itu di tempat lain, Rosminah masih terus berusaha untuk menyingkirkan Sembara yang dianggapnya mengganggu rencana perjodohan Farida dan Mardian. Rosminah kemudian menyewa pendekar-pendekar yang lebih hebat dari yang sebelumnya untuk melawan Sembara. Di tengah pertarungan itu, tiba-tiba datanglah Panglima Kumbang untuk membantu Sembara. Namun, sosok Panglima Kumbang hanya bisa dilihat oleh Sembara. Sementara, orang lain melihatnya sebagai seekor macan kumbang. Itulah yang dilihat Basir dan salah satu pendekar sewaan itu. Aku Panglima Kumbang. Panglima Kumbang? Gurumu Kiai Jabat adalah penguasa hutan larangan. Aku wakilnya. Bila mana membutuhkan bantuan, panggil saja saya. Terima kasih Panglima Kumbang. Hewan itu kamu ajak bicara? Binatang juga seperti manusia. Kemana yang lain? Mereka tewas oleh harimau. Kawannya Sembara. Aku lihat dia bicara dengan kawannya. Harimau Kumbang. Aku tahu sekarang. Sembara punya ilmu tinggi karena dia harimau jadi-jadian. Rosminah yang mendengar bahwa Sembara dibantu oleh seekor harimau, maka dia berpikir bahwa Sembaralah yang jadi harimau jadi-jadian yang meresahkan warga akhir-akhir ini. Rosminah kemudian menghasut para warga untuk memburu Sembara. Kepung. Kenapa kita dikatakan manusia harimau? Celaka. Kita bisa dicincang oleh orang satu kampung. Malam harinya Mardian kembali menjadi harimau jadi-jadian dan menyerang warga. Sembara sempat bertemu dengan harimau jelmaan Mardian. Sembara sempat melukai kaki harimau itu dengan pedangnya. Namun, tak lama warga datang dan memaksa Sembara dan Basir melarikan diri karena mereka tahu warga masih mencurigainya sebagai jelmaan harimau jadi-jadian itu. Beberapa hari kemudian, acara pernikahan Mardian dan Farida pun berlangsung. Dari jauh Sembara menyusun sebuah rencana untuk membongkar siapa Mardian dan untuk menyelamatkan Farida.
Sembara kemudian menyuruh Basir yang banyak akal untuk gimana caranya Mardian harus bisa meminum minuman yang dibawanya. Kalau Mardian minum air ini, malam ini juga dia akan berubah menjadi harimau jadi-jadian. Tugasmu, Lasir, untuk meminumkan air ini pada Mardian. Nah, aku lagi kan yang disuruh. Basir kemudian meminta bantuan kepada teman wanitanya yang bekerja di acara pernikahan Farida dan Mardian itu. Akhirnya, rencana sembara berjalan lancar. Mardian telah berhasil meminum minuman itu, yang membuatnya akan menjadi harimau jadi-jadian malam itu. Benar saja, tak lama pesta acara perkawinan itu geger. Iya, dobrak saja. Karena tiba-tiba ada harimau di kamarnya Mardian. Mardian pun langsung melarikan diri. Sembara yang melihat dari jauh Mardian melarikan diri, mencoba melawan dan menangkap Mardian. Namun, lagi-lagi Mardian bisa lolos karena tiba-tiba para penduduk datang dan malah menangkap Sembara dan Basir. Kalian salah tangkap. Diam! Bawa! Pak Resman, ini dia manusia harimaunya. Bagaimanakah kisah selanjutnya? Bagaimana nasib Sembara dan Basir yang ditangkap penduduk? Dan kemana perginya Mardian? Nantikan cerita selanjutnya di episode berikutnya. Terima kasih telah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam silaturahmi.